Shalom, salam kasih karunia. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun saudara berada. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sejahtera, dan diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kekasih Tuhan, kehidupan manusia adalah kehidupan yang penuh dengan dinamika. Artinya, ada lika-liku kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Jatuh bangun, up and down, dan sebagainya saudara. Mungkin pasti kita pernah alami, demikian juga orang lain juga bisa mengalami. Ketika hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita, sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk menilai, membandingkan, dan tidak sedikit dari kita mungkin seringkali menghakimi sesuatu atau menghakimi orang lain akan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Apakah kita boleh menghakimi orang lain, saudara? Jelas tidak boleh. Dan itu sebenarnya yang menjadi satu hal yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini, yaitu berbicara tentang kehidupan seorang yang lahir baru. Karena ayat yang ke-17 dari pembacaan kita, Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kualitas atau salah satu kualitas dari seorang yang sudah mengalami ciptaan baru, kelahiran baru di dalam Kristus, seperti Paulus katakan tadi, maka seseorang itu akan dituntun oleh Roh Kudus, akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Tadi pembacaan kita berkata, ayat 16, sebab kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Yang namanya ukuran manusia pasti selalu menghakimi saudara. Itu kecenderungannya. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, ada satu kemampuan baru yang ada di dalam hidup kita, yaitu ketika kita melihat sesuatu, atau katakanlah melihat kekurangan orang lain, kita tidak begitu mudah untuk menghakiminya. Karena kita menyadari siapa kita. Kita di mata Tuhan juga sama dengan orang itu yang sebenarnya adalah orang berdosa. Orang yang tidak layak, orang yang tidak memiliki kebenaran apapun. Dan kalau hari ini kita dikatakan seorang yang sudah dilahirkan baru, ciptaan baru, itu bukan karena kita juga. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga saya mau katakan hari ini, bahwa ketika seseorang menyadari penuh bahwa hidupnya sudah mengalami kelahiran baru, ciptaan baru di dalam Kristus, satu hal yang akan kelihatan nyata adalah dia tidak mudah lagi untuk menghakimi orang lain. Apa sih maksudnya menghakimi orang lain? Menghakimi orang lain adalah begitu gampangnya kita menilai orang lain, dan seringkali kecenderungan kita adalah melihat hal-hal yang buruk dari orang itu. Misalkan seseorang mengalami satu musibah, kita mungkin akan berkata, oh iya dia mengalami musibah karena ini, dan sebagainya. Memang mungkin faktanya demikian. Tetapi di dalam Kristus, kita percaya, kita tahu bahwa memang manusia tidak ada yang sempurna. Kita pun sama. Sehingga kita tidak begitu gampang melihat kekurangan orang lain lagi. Dan kita melihat justru bahwa hari ini kita yang juga sama adalah penuh dengan kekurangan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, kita sudah diberi kebenaran, kita sudah diangkat menjadi anaknya, sehingga hari ini kita menjadi orang-orang yang sangat diberkati Tuhan.
Bagaimana dengan saudara kita yang kita lihat dalam keadaan kekurangan tadi? Kita tidak mudah menghakimi orang lagi. Melihat sebuah masalah, situasi dan persoalan, kita tidak mudah untuk melihat atau menghakimi orang lain lagi. Saya mau katakan ini karena ini yang saya rasakan dan alami dalam kehidupan saya. Tentu saya jauh dari sempurna. Tetapi ketika saya menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya mengalami apa arti kasih Tuhan dalam hidup saya agak sulit sekarang untuk menghakimi orang. Masih bisa, mungkin iya, tetapi rasanya itu sudah jauh berkurang lebih banyak. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang selalu memampukan kita, memampukan saya untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Dan di dalam pembacaan ini sebenarnya kalau saudara baca dari ayat-ayat sebelumnya, Paulus berbicara tentang kesombongan, tidak memegahkan diri. Hal yang kedua dari ciptaan baru adalah kita tidak mudah menjadi sombong. Bukankah orang yang sombong adalah merasa dirinya lebih benar daripada orang lain? Kalau seseorang merasa dirinya lebih benar daripada orang lain, maka kecenderungannya akan menghakimi orang lain dan merasa dirinya yang paling benar. Nah saudaraku, mari kita kembali kepada kodrat ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari ini. Jika kita sudah percaya Yesus, ketahui bahwa saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Maka biarlah Roh Kudus, Kristus yang ada di dalam kita, pikirannya menuntun kita, sehingga kita selalu melihat kemuliaan Kristus. Ketika kita melihat orang lain, kita tidak mudah menghakimi orang lain, kita tidak mudah menyalahkan orang lain, kita juga tidak mudah merasa kita lebih benar dari orang lain. Karena kita melihat semuanya di dalam frame kasih karunia, bahwa kita ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami boleh terima melalui renungan pagi pada hari ini. Ajar kami untuk selalu menyadari bahwa kami adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Sehingga Roh Kudus menuntun kami tidak mudah lagi menghakimi, menilai kekurangan orang lain. Apalagi kami merasa diri kami yang paling benar. Tetapi kami senantiasa melihat bahwa kami dibenarkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini hari yang penuh berkat, penuh sukacita, karena kami ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.